Salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul penelitian kualitatif dan kuantitatif. Adapun saya sendiri, Neti Boko, sebagai moderator, dan pemateri pertama ada Sulistiarni Tumanan, pemateri kedua ada Neti, pemateri ketiga ada Diani Tumanan, dan pemateri keempat ada Marta Tumanan. Untuk tidak membuang waktu, dipersilakan Sulistiarni Tumanan sebagai pemateri pertama. Pendahuluan. Istilah meteorologi dengan metode atau metas tidak jarang tumpang tindih penggunaannya. Sebenarnya meteorologi merupakan studi sebenarnya yang logis dan sistematis tentang prinsip-prinsip yang mengarahkan penelitian ilmiah, yang intinya terdiri dari masalah, tinjauan pustaka, kerangka teori jika ada, hipotesis jika ada, dan cara penelitian. Sedangkan metode atau metas merupakan cara untuk melakukan penelitian menyangkut dengan bahan, alat, jalan penelitian, variabel penelitian, dan analisis hasil. Pengertian: penelitian ilmiah adalah suatu bentuk upaya penyelidikan atau investigation terhadap suatu pernyataan atau proposisi hipotesis yang jadinya sebagai jawaban sementara suatu masalah. Membedakan dengan bentuk penyelidikan lain, ada beberapa ketentuan pokok yang harus dipenuhi oleh pelakunya. Pertama, penelitian itu harus dilakukan secara sistematis, terkontrol, dan kritis. Kedua, penelitian ilmiah menghasilkan kebenaran ilmiah, bersifat menerangkan atau eksplanatori, memprediksi atau prediktif, dan mengontrol atau controlling. Paradigma dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif. Secara umum, penelitian dibagi atas dua jenis, yaitu penelitian dasar atau basic research dan penelitian terapan atau applied research. Penelitian dasar merupakan penyelidikan terhadap suatu objek karena ketentuan kepedulian peneliti dan penerapan terhadap penemuan tidak menjadi prioritas utama. Penelitian terapan atau penelitian praktikal merupakan penyelidikan yang sistematis, terus-menerus terhadap suatu masalah dengan tujuan praktis dan hasilnya dapat dimanfaatkan untuk tujuan tertentu. Metode penelitian sebagai alat untuk mencari jawaban terhadap pemecahan permasalahan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Menurut Imran tahun 1993 menjelaskan paradigma positivistik menggunakan metodologi kuantitatif dan paradigma naturalistik menggunakan metodologi kualitatif. Paradigma positivistik berkembang di Prancis dan Jerman pada abad ke-19 seperti tercermin dari karya John Stuart Mill berjudul A System of Logic terbit tahun 1843. Untuk selanjutnya ada pemateri kedua, kepada Neti dipersilakan. Penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif disebut juga naturalistik. Inguari memandang realitas sosial bersifat unik antara satu dengan lainnya, sehingga sulit untuk melakukan generalisasi tentang keseluruhan kalau hanya didasarkan sebagian. Kriteria keabsahan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah derajat kepercayaan atau credibility, keteralihan atau transferability, ketergantungan atau defendability, dan kepastian atau confirmability. Gall dan Born tahun 1989 mengemukakan beberapa perspektif dalam menerapkan penelitian sosial meliputi: suatu penelitian diharapkan bersifat menyeluruh untuk dapat menjelaskan suatu fenomena, serta situasi penelitian tidak diintervensi peneliti. Peneliti sebagai alat pengumpul data yang terpercaya dari sekedar instrumen berupa tes,
inventory atau kuesioner. Pemilihan subjek penelitian tidak dilakukan secara random, akan tetapi didasarkan kepada tujuan tertentu. Sehubungan hal itu, variasi informasi yang dikumpulkan, ditemukan, dan informasi yang terbuang dapat dihindarkan. Induktif data analisis tidak didasarkan dengan hipotesa yang telah ditentukan sebelumnya, akan tetapi lebih difokuskan untuk memahami data serta selanjutnya mengambil suatu kesimpulan. Teori dikembangkan berdasarkan data lapangan dan tidak dengan teori yang telah ada sebelumnya, membatasi diri peneliti dari berbagai kemungkinan yang terjadi berdasarkan data. Desain dengan sendirinya muncul bersamaan dengan pelaksanaan penelitian. Oleh karena itu, peneliti perlu membuat suatu rencana atau desain pada saat akan melaksanakan penelitian. Kita masuk pada pemateri ketiga, yaitu Dian Nitumanan. Silakan. Salah satu alternatif kerangka laporan penelitian kualitatif dapat digunakan kerangka sebagai berikut. Bagian awal, halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Bagian inti, bab 1, pendahuluan, latar belakang penelitian, perumusan masalah atau fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian. Bab 2, kajian pustaka. Bab 3, metode penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap penelitian. Bab 4, temuan dan pembahasan, temuan penelitian, pembahasan. Bab 5, kesimpulan dan saran. Penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif berbeda dengan penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif menghasilkan informasi yang lebih terukur. Hal ini karena ada data yang dijadikan landasan untuk menghasilkan informasi yang lebih terukur. Penelitian kuantitatif tidak mempermasalahkan hubungan antara peneliti dengan subjek penelitian karena hasil penelitian lebih banyak tergantung dengan instrumen yang digunakan dan terukur variabel yang digunakan daripada inti dan keterlibatan emosi antara peneliti dengan subjek yang diteliti. Brock dan Gell 1989 mengidentifikasi bahwa penelitian kuantitatif terdiri dari penelitian eksploratif dan penelitian sebab akibat atau kausal. Silahkan untuk pemateri keempat. Penelitian eksploratif. Penelitian eksploratif merupakan sarana yang efektif untuk memberikan gambaran keadaan sosial tertentu. Metode yang digunakan adalah analisis frekuensi satu variabel. Hasil analisis adalah kecenderungan satu variabel. Analisis data dengan menggunakan data tabulasi silang pada derajat tertentu dapat digunakan untuk mengukur sebab akibat, tetapi daya prediksinya tidak sesuai hasil analisis statistik. Penelitian kausal hanya berdasarkan pada penghitungan statistik yang signifikan, kemudian peneliti bisa mengambil kesimpulan kausalistik dan dua variabel atau lebih. Penelitian yang tergolong pada penelitian kausal adalah penelitian eksperimen dan penelitian non-eksperimen. Lebih populernya penelitian non-eksperimen ini disebut sebagai penelitian survei. Penelitian eksperimen didasarkan pada asumsi equality dari kelompok-kelompok yang akan dibandingkan. Penutup. Perbedaan paradigma peneliti kuantitatif dengan kualitatif menyebabkan proses dan hasil penelitian kedua pendekatan tersebut berbeda. Walaupun demikian, untuk menentukan kebenaran secara ilmiah,
Kedua pendekatan tidak jarang dilakukan secara bersamaan. Demikianlah hasil presentasi kami dari kelompok 9. Sekian dan terima kasih.